Asuransi seharusnya menjadi alat perlindungan keuangan. Namun, bagaimana jika asuransi itu gagal dalam melindungi? Nah, salah satu contoh kasusnya itu ada dari PT Asuransi Jiwasraya. Nah, melalui kasus ini, kita akan melihat bagaimana PT Jiwasraya itu gagal menjadi alat perlindungan keuangan bagi nasabahnya. Dalam sistem keuangan, asuransi berperan penting untuk memitigasi resiko baik bagi bank maupun bagi nasabah. Jika asuransi tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya akan bersifat sistemik dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Hal ini dapat dilihat jelas pada kasus asuransi Jiwasraya, di mana asuransi Jiwasraya ini seharusnya dipercaya oleh publik, namun karena tata kelola yang tidak baik, akibatnya asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar. Alhasil, banyak nasabah mengalami kerugian dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi ikut menurun. Oke, mungkin saat ini kita sudah banyak tahu terkait dengan apa itu perusahaan asuransi. Dan ketika terdengar perusahaan asuransi, yang terbenak di pikiran kita itu adalah aman, terpercaya, atau bahkan mampu menjamin masa depan. Dan tentunya apalagi perusahaan asuransi itu dimiliki oleh negara, pasti akan lebih terpercaya. Nah, namun bagaimana jika ada sebuah perusahaan asuransi, bahkan perusahaan asuransi tertua yang ada di Indonesia itu justru mengalami gagal bayar. Nah, inilah yang terjadi di perusahaan asuransi Jiwasraya, di mana Jiwasraya ini sendiri itu merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang dimiliki oleh negara yang sudah berdiri sejak tahun 1859. Dan ini tentunya menjadikan PT Jiwasraya ini sebagai perusahaan asuransi tertua yang ada di Indonesia. Tentu dengan usianya yang sudah lebih dari 1 abad, PT Jiwasraya ini sendiri harusnya sudah mengilimi pengalaman panjang gitu dalam mengelola resiko dan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai perusahaan asuransi, tentunya memiliki tugas utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian mengelolanya secara baik, secara aman untuk bisa kembali dibayarkan pada saat nasabah membutuhkan. Dan namun pada kasus PT Jiwasraya ini mulai muncul ketika PT Jiwasraya mengalami gagal bayar pada produk yang mereka keluarkan, yaitu JS Saving Plan, di mana di sini dari PT Jiwasraya itu sendiri mengalami gagal bayar dan mengakibatkan kerugian sebesar kurang lebih 16 triliun. Dan tentunya pada kasus ini juga menyeret beberapa tokoh. Ada 6 tokoh utama, salah satunya direktur utama dari PT Asuransi Jiwasraya. Dan tentunya dari kasus ini kita belajar bahwa dalam jangka waktu yang panjang, dalam usia yang panjang, dan juga statusnya yang dimiliki sebagai badan perusahaan asuransi milik negara, itu tidak menjamin bahwa perusahaan asuransi tersebut aman apabila tidak memiliki pengelolaan resiko dan juga mitigasi resiko yang terkelola dengan baik dan juga terorganisir dengan baik. Pada bagian ini kita akan membahas analisis kasus PT Jiwasraya dalam berbagai aspek. Yang pertama manajemen resiko, yang kedua tata kelola perusahaan, dan yang terakhir adalah praktik pemasaran. Dari sisi manajemen resiko, PT Asuransi Jiwasraya terbukti tidak memiliki cadangan klaim yang cukup sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap nasabah. Ditambah perusahaan ini juga terbukti memiliki investasi beresiko tinggi dan juga spekulatif, yang dimana ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dari asuransi. Yang kedua adalah tata kelola perusahaan. Laporan keuangan dari PT Asuransi Jiwasraya tidak transparan, ditambah dengan lemahnya pengawasan internal dari perusahaan ini, sehingga kejadian seperti ini tidak dapat dideteksi sejak awal. Dan yang terakhir adalah terjadinya moral hazard dan juga misspelling, di mana produk ini dipasarkan sebagai deposito, seperti deposito yang dijanjikan memiliki imbal balik yang tinggi. Ditambah kurangnya penjelasan resiko dan juga perlengkapan produk terhadap nasabah. Nah, jadi mungkin beberapa dari kita itu pasti penasaran, apa sih kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah dan juga regulator lainnya dalam menanggapi dan menangani kasus PT Jiwasraya ini. Nah, jadi dari OJK sendiri, mereka itu melakukan pencabutan izin usaha pada PT Asuransi Jiwasraya. Dan pemerintah sendiri, mereka melakukan yang namanya restrukturisasi. Nah, jadi restrukturisasi ini melalui yang namanya IFG Life. Nah, jadi sebenarnya dua hal yang dilakukan tersebut sudah tepat, namun memang implementasinya yang cukup terlambat karena memang kerugian yang dihasilkan itu sudah terlanjur sangat besar dampaknya.
Kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu kegagalan terbesar dalam industri asuransi di Indonesia, di mana produknya yaitu JS Saving Plan mengalami gagal bayar akibat investasi yang agresif dan salah tata kelola, yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai 16 triliun rupiah. Pencabutan izin oleh OJK pada tahun 2025 menegaskan bahwa Jiwasraya ini menjadi salah satu contoh asuransi yang tidak sehat. Kedepannya, kesehatan industri asuransi tidak hanya ditanggung oleh perusahaan, namun juga oleh regulator, nasabah, hingga bank.